Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atas Nama Surya dari kelas 2 SIA ingin membuat laporan pemrograman framework lanjutan, yaitu ada React.js, pengenalan React.js. Lalu yang kedua itu pembahasan tugasnya. Nah, yang pertama, React.js itu merupakan dari JavaScript. Ini dipakai untuk membuat UI web. Jadi digunakan agar web ini terlihat dinamis lah. Kalau misalnya kaku gitu-gitu aja, itu biasanya hanya murni CSS. Nah, di sini instalasi React.js itu yang pertama download Node.js, bisa dicari di Google. Kalau bisa di download lalu instalasi. Nah, seperti ini. Lalu membuat project. Biasanya membuat projectnya itu di C. Lalu membuat project baru. Lalu dia project sudah dibuat, bisa di run, akan komen npm run di terminalnya. Lalu begini hasil tampilannya jika pertama kali membuatnya. Lalu konsep dari React.js ini seperti kita menyusun balok atau puzzle, itu dipisah menjadi bagian yang kecil-kecil. Jadinya jika ini dipisah-pisah seperti ini satu bagian, ini satu bagian lagi yang lain, ini komponen yang lain lagi, ini komponen lain lagi, ini juga. Lalu selanjutnya itu ada komponen pada React.js. Komponen di React.js itu ada beberapa. Yang pertama itu komponen parent yang dipakai untuk sebagai wadah untuk si komponen child. Lalu yang kedua ada komponen child, yaitu komponen yang lebih kecil daripada komponen parent yang berisi sebuah komponen agar bisa disusun ke komponen parent. Lalu komponen dengan props atau input value, seperti misalnya kita ingin membuat operasi aritmatika atau menambahkan value dengan menggunakan variabel, bisa menggunakan props. Lalu komponen bersarang atau nested komponen bisa dipakai untuk sebagai perantara jika ada komponen di atas atau di bawah, itu bisa menyisipkan shouldernya di dalam komponen ini. Lalu
kita akan membuat kode yang kita buat, kode dari apa yang kita sudah praktekkan. Nah, di sini saya membuat untuk menampilkan biodata diri seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan 6 komponen child yang digabung ke dalam satu parent child, yaitu biodata diri. Lalu jangan lupa ekspor sebagai agar bisa dipakai untuk komponen lain. Nah, ini komponen childnya ada 6. Foto profil, nama kontak. Nah, di kontak ini kita menggunakan props. Lalu ada prodi, skill, pengalaman. Nah, ini cara mengimport komponen yang sudah diekspor seperti ini tadi. Lalu kita memanggilnya dengan memanggil di HTML pada script. Kita langsung search di search pertemuan 2 main.js. Lalu ini hasilnya. Lalu di error case. Nah, di sini error case-nya itu dipakai untuk mencari error yang dapat kita temukan di dalam React.js ini. Apakah itu errornya akibat human error ataupun logic error. Nah, yang pertama, error pertama itu pada props. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini ini namanya spread. Nah, jika ini tidak ada, maka akan langsung error. Nah, makanya aspek ketiga but found identifier. Ini ada identifier tapi tidak ada spreadnya. Oke, kita lanjut ke error yang ketiga, yaitu parameter dari propsnya hilang. Jadi kalau misalnya propsnya hilang, kita contohkan. Sini masih ada propsnya. Kalau kita hilangin, nah seperti ini, maka dia akan blank putih seperti ini. Nah, kadang kita yang ceroboh lupa menambahkan parameternya. Nah, terjadilah seperti ini. Dan kadang kita makin bingung karena gak ada di sini merah sama sekali. Indikator error nggak ada sama sekali. Padahal salah di sini. Sepertinya cukup hanya itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.